Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih ya Bapa, Engkau telah mengirim putramu Yesus ke dunia. Sehingga Yesus mewartakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Yesus menunjukkan kepada kami surga itu seperti apa. Semoga dengan pewartaan pernyataan Yesus kami sadar bahwa kemuliaan yang Kau berikan itu jauh lebih besar daripada apa yang kami duga dan kami rasakan. Terima kasih Tuhan. Semoga kami dapat sampai seperti yang Kau kehendaki. Seperti yang dikehendaki oleh Yesus juga. Di mana Ia ingin, di mana Ia berada, kita pun berada bersama Dia. Dan bersama-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, dalam bacaan Injil hari ini pada tanggal pada hari Rabu ya, tanggal 3, kita diajak untuk merenungkan suatu apa ya, katakanlah suatu yang bodoh gitu dari orang-orang Yahudi yang bertanya tentang seorang wanita yang menikah dengan seorang lelaki, dan lelaki itu mati, terus mati sampai ke 7 saudara lakinya yang menikah juga dengan dia. Pertanyaannya adalah, nanti kalau dia sudah mati, kalau sudah dia hidup kembali, ya, wanita itu milik siapa dari ke-7 lelaki bersaudara itu? Pertanyaan ini mungkin dalam kacamata kita agak goblok, agak bodoh, agak nyeleneh gitu loh. Ya. Tapi itulah yang terjadi. Maka Yesus bertanya, hai kalian orang yang sesat. Orang yang sesat. Karena di surga itu tidak ada kawin dan tidak mengawinkan. Dan kedua, segala orang yang bersatu dengan Allah itu hidup. Karena Allah hidup. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Di depan Allah itu hidup, tidak ada yang mati. Sangat jelas jawaban Yesus, sangat clear bagi kita. Dan ini mau menunjukkan kepada kita suatu realitas yang harus kita sadari sungguh-sungguh, betul. Kenapa? Inilah bedanya agama Kristen dengan agama non-Kristen. Ya, karena apa? Karena Yesus berasal dari Bapa, berasal dari surga, yang tahu apa yang ada di surga, dan itu dibagikan, diwartakan kepada kita. Maka Yesus mengatakan, aku datang untuk mewartakan apa yang diutus Bapakku kepada kalian, kepada manusia. Jadi apa yang disampaikan itu sungguh-sungguh benar, itulah surga. Di sana kita berasal dan harus kembali ke sana. Jadi itu yang harus kita, dan ajaran Yesus berbicara tentang kerajaan Bapa, kerajaan Allah, surga, yang intinya apa? Bapa adalah kasih, Allah adalah kasih. Ya, Allah adalah kasih. Yang kedua, bahwa di surga itu jangan digambarkan yang apa yang di dunia kan ada di surga. Orang kawin, mengawinkan, enggak ada. Karena sudah bahagia, sudah mulia, sudah enak. Tidak butuh lagi barang-barang kayak begitu gitu loh. Tidak ada lagi. Orang sudah bahagia. Tidak butuh orang kawin dan mengawinkan. Tidak butuh lagi. Jadi sesatnya itu apa yang kita alami di dunia ini seolah-olah dialami di sana. Maka Paulus mengatakan apa yang di surga itu lebih daripada apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Jauh lebih mulia. Kesaksian orang yang pernah ditunjukkan, ya katakanlah. Mungkin bukan ditunjukkan dalam arti melihat kita, tapi orang-orang yang sudah kudus, sudah mulia, bercahaya, bersinar, wajahnya seperti anak muda, seperti semua indah, seperti dalam kitab Wahyu, berpakaian putih, berkilau-kilauan, tidak ada penderitaan, tidak ada susah, tidak ada. Bersama Allah apa yang susah? Ya, atau kalau kita lihat dalam Yesus, ketika Yesus naik ke atas gunung, berdoa di sana, berkilau-kilauan ada Musa, ada Elia.
Dan ketiga rasul, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, ditunjukkan kemuliaan Kristus yang begitu tak terlukiskan. Tak ada sabun yang bisa mencuci. Nah, itu yang kalau kita menyadari surga itu kita harus kembali ke sana dengan, maka harus hidup tak bercela, tak bercacat, dan sungguh-sungguh itu yang mau kita berikan. Janji Tuhan itu yang seperti itu. Nah, kalau demikian, kenapa kita di dunia ini ribut barang-barang kayak nggak ada sama sekali. Gelisah, cemas, segala macam, penderitaan dan segala macam. Tapi kita menyanyikan surga itu gitu loh. Dan itu harus, berapa tahun sih kita hidup di dunia ini? Paling 80, 90 jika kuat. Setelah itu abadi loh. Kekekalan mati abadi kekal. Maka kita sendiri yang harus sadar, untuk apa saya di dunia ini? Dan itu harus menjadi suatu kesadaran mendalam, untuk apa di dunia ini. Ya. Dan untuk mengetahui untuk apa di dunia ini, kita harus mengetahui kita itu makhluk manusia yang disebut dalam bahasa Inggris human being. Bukan human doing. Human being itu adalah human being, itu keberadaanku sebagai manusia. Menjadi manusia itu seperti apa? Manusia yang dalam kacamata kekristenan adalah anak Allah, yang adalah imago Dei, image of God. Whoever, whatever you are, we are the image of God. Gambaran Allah dalam diriku. Allah itu ada dalam diriku, plak, plak, plak gitu. Nah, dalam tradisi kita, gambaran Allah yang dalam diriku itu Tuhan memberikan kepadaku suatu karunia yang luar biasa. Tritunggal Maha Kudus dalam diriku, yang pencipta, seolah pencipta yang besar itu mau tinggal dalam diriku. Dan itu kan luar biasa sekali ketika kita menyadari ini. Dan dia menerima aku, diriku apa adanya. Jadi ketika saya tidak mengalami cinta, mengalami kasih, mengalami apa, tapi saya mengalami dicintai oleh Allah, diterima oleh Allah. Itu kan luar biasa. Nah, maka ketika dia ada dalam diriku, aku harus menjadi serupa, menjadi makhluk manusia yang dicintai, yang anak Allah, yang punya diberi kemampuan untuk sampai kepada Tuhan, untuk sampai kepada Allah, karena kita diberi Roh Kudus. Dengan daya kita tidak mampu, nggak bisa untuk sampai ke sana. Sempurna seperti Bapa sempurna kan nggak mungkin dengan kekuatan kita sendiri. Disitulah saudara. Ya. Penghargaan nilai yang luar biasa dari manusia, dari kekatolikan, kekristenan kita itu. Seandainya kita mengalami itu, maka kita harus apa? Menjadi saksi, mewartakan kepada orang, kamu di dunia ini apa? Bahagia apa? Oke, sebahagia-bahagia kita nggak akan bahagia bersama Tuhan. Bahagia kita tuh apa? Paling punya benda, punya barang-barang, nggak juga. Ya. Bahagia itu adalah Yesus. Ya, karena Yesus yang diberikan Tuhan kepada aku, tinggal dalam diriku, roh dalam diriku diberikan padaku, itu yang membuat saya bahagia. Bukan barang, bukan tempat, bukan orang, ya, bukan apa saja. Bahagiaku itu adalah pribadi Yesus, berrelasi dengan dan kitab suci. Kitab suci itu yang membuat kita, kitab suci yang membuat kita kekal. Mengenal misteri-misteri Allah. Untuk sampai ke sana bagaimana caranya. Jadi apa yang mau saya sampaikan saudaraku dengan cerita ini? Ya, jadi carilah surga yang sungguh pasti. Kita itu surganya sungguh pasti, sudah jelas, sudah arahnya ke sana bersama Yesus. Maka Yesus mengatakan, kalau kamu percaya padaku, kamu akan menghadapi hidup kekal. Jelas. Menjadi Kristen itu jelas masuk ke surga. Asalkan kita sungguh-sungguh taat kepadanya, mendengarkan kehendaknya, mendengarkan roh yang dalam diriku, dari Anda juga. Yang lain nggak tahu. Karena apa? Karena yang lain itu adalah usaha kebenaran kebaikan yang dalam diri dia. Kita tidak. Kita tuh dari atas, intervensi dari Allah menyelamatkan aku, membebaskan aku. Aku nggak bisa. Maka kerahiman Allah, ya, kemurahan hati Allah yang diberikan kepada aku.
Nah, maka sebetulnya kekristenan itu pertama-tama adalah menikmati dulu karunia Tuhan, mengerti, memahami, terbuka mata kita. Maka mari kita mohon supaya mata batin kita tuh dibuang segala hambatan, halangan-halangannya itu, sehingga mata kita terlihat, oh, begitukah Tuhanku, begitukah Allahku, begitukah surga itu. Jangan sesat lagi, saudara. Allah itu hidup, bukan Allah yang mati. Yesus itu bukan Allah yang historis yang dulu saja, tapi sekarang juga hidup bersama kita dan saat kita. Maka ketika kita tidak mengalami Yesus, mengalami Allah, ya mungkin, maaflah, mungkin salah kita sendiri. Karena tidak ada kerinduan hati kita untuk mencari Dia. Karena tidak ada usaha kita untuk membaca kitab suci, untuk merenungkan, untuk berdoa, untuk hening untuk Dia. Mungkin begitu, mungkin. Ya sudah, mungkin taken for granted, ya sudah. Jadi Katolik ya seperti ini. Bisa jadi. Ya. Mungkin kita sudah begitu terlekat dengan dunia sehingga ya sudah, puas diri, komplasensi, kemalasan, ya, slothful, kata dosa kemalasan itu yang mungkin membuat kita tidak mengalami Allah, tidak berjuang untuk mengenal Allah. Saudara, jangan sesat, saudara. Ya, jangan sesat. Mohon rahmat supaya mata kita melihat karya Tuhan dalam diri kita. Ya, lihatlah seperti Bunda Maria. Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku. Sebab yang memperhatikan daku hambanya yang hina ini. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa. Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh yang Maha Kuasa. Pekerjaan besar ini berikan Tuhan bagiku, bagimu, bagi Anda. Sudah sekarang. Dan Tuhan sudah memilih, coba bayangkan. Tuhan memilih seorang nelayan, banyak nelayan. Petrus siapakah dia? Para rasul siapakah? Luar biasa. Daud, anak penggembala, dipilih Tuhan. Tuhan memilih Yosef, seorang tukang kayu, tapi dipilih. Maria siapa? Jadi jangan salah underestimate, jangan salah sangka bahwa Tuhan memilih orang-orang yang sederhana seperti Anda dan saya, bukan orang-orang yang hebat, orang yang sederhana, tapi dipakai Tuhan asal kamu mau, asal kita mau. Jangan underestimate. Jadi apa underestimate itu? Jadi merendahkan panggilan Tuhan, cara Tuhan memanggil kita. Dan Tuhan memanggil Anda, memanggil kita semua. Maka mari kita dengarkan sapaan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Tapi harus ada kerinduan, kecintaan kita untuk membaca kitab suci. Kecintaan, duduk diam, hening dan sunyi. Kenapa harus begitu? Supaya roh kita semakin tumbuh. Mari saudara, sekali lagi jangan sesat. Rema hari ini berbunyi bahwa Tuhanku ajariku, ya, atau bukan, singkirkan segala penghalang sabdaku, ya. Atau lebih tepat, Tuhan, ya, bukalah supaya aku mengerti karya keselamatanmu. Bukalah mataku untuk mengerti sejarah keselamatanmu. Bukalah mata batinku untuk mengerti keselamatanmu. Bukalah mata batinku untuk mengerti keselamatanmu. Bukalah mata batinku untuk mengerti keselamatanmu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berkatilah anak-anakmu ini. Kau singkirkan segala penghalang sabda. Kau singkirkan segala benteng, segala tembok, segala penghalang antara kami dan Engkau. Sehingga mata kami terbuka dengan lebar. Melihat dengan jelas karyamu, hidupmu bagi kami. Karena kami adalah gambaran Allah yang memiliki daya-daya ilahi yang luar biasa. Pakailah kami Tuhan sebagai Allah cintamu, Allah damaimu, Allah kasihmu dimanapun kami berada. Karena Engkau mencintai kami dan mengajak kami untuk lebih menjadi saksimu dimanapun berada. Semoga berkat Tuhan ini melimpah dalam diri Anda dan menyingkirkan segala hambatan-hambatan. Dan bagi Anda yang sakit tetap dibuka matanya sehingga melihat tetap keselamatan itu. Berkat-Mu atas anak-anak-Mu ini ya Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.